Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Khususnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian limpahan karunia nikmatnya berupa nikmat ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan keistiqomahan di atas sunnah hingga akhir kematian menjemput kita. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnah petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada masih bab tentang as-sabr, bab tentang kesabaran, yaitu kita masuk pada hadis nomor ke-39 ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ke-39, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah al-mu'minu la yakhlu min illatin aw qillatin aw dhillah. Seorang mukmin itu tidak mungkin hidupnya terlepas dari yang namanya kesulitan. Seorang mukmin hidupnya tidak mungkin terlepas dari yang namanya musibah. Baik itu kekurangan makanan, kekurangan harta, pun menimpa dirinya, ataupun hal-hal yang menimpa, ya, tekanan, kehinaan, kegelisahan pada diri. Maka di hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan pada seseorang, yusib hindu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah timpakan musibah. Maka seorang mukmin kehidupannya adalah seluruhnya kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang mukmin, sayang kepada kita, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah untuknya. Maka ini adalah sebuah hikmah yang sangat besar, faedah yang sangat agung. Maka ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan, hendaknya kita bersabar. Hadis ini menjadi motivasi untuk semua. Ketika kita ditimpa suatu musibah, hal-hal yang tidak mengenakan diri kita, baik itu penyakit yang menimpa diri kita, ataupun rasa gelisah, rasa takut, ya, ketika kita dilimi, ketika kita misalnya difitnah, disakiti oleh orang lain, ataupun ketika kita misalnya tertimpa kekurangan harta, rezeki kita berkurang dan lain sebagainya, ataupun menimpa pada keluarga kita, menimpa pada harta benda kita, maka yakinlah bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia justru keliru. Mereka menjadikan barometer, ya, ketika ditanya apakah Allah itu sayang sama saya atau tidak, maka dia jadikan patokannya adalah keduniawiannya. Kalau hidup saya baik, hidup saya senang, kalau kedudukan saya di mata manusia baik, jabatan saya bagus, kalau harta saya banyak, rezeki saya melimpah,
berarti Allah sayang sama saya. Ya. Itu yang dijadikan sebagai barometer, dijadikan sebagai ukuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia ketika Rabbnya menguji dirinya, fa'akramahu, Allah muliakan dia, dikasih kedudukan di mata manusia di tengah masyarakatnya. Wa na'amahu, dikasih kenikmatan-kenikmatan, segala fasilitas harta benda dia dapatkan. Maka dia pun mengatakan apa? Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Rabbku memuliakanku, Allah sayang sama saya. Sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Rabbnya menguji dia dengan dibatasi rezekinya, dibatasi dunianya, maka dia pun mengatakan Rabbi ahanan, Allah nggak sayang sama saya. Kalla, bukan begitu. Ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka hendaknya kita tahu apa sih sebenarnya barometer kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya. Agar kita nggak keliru, kita merasa oh saya ini disayang sama Allah. Ya. Kendaraan saya banyak, harta saya banyak, melimpah. Ya. Tapi ternyata justru istidraj, sengaja Allah kasih, nanti totalan di belakang. Ya. Tiba-tiba Allah azab, waliyadzubillah. Oleh karena ya perhatikan apa sih kalau gitu tandanya Allah sayang sama kita itu apa? Nabi SAW sudah menjelaskan. Sabda-sabda beliau, wasiat-wasiat beliau yang berharga untuk kita sekalian. Di antara tanda Allah sayang kepada hamba yang pertama adalah yaitu bertambahnya ilmu agama. Nabi SAW pernah bersabda, man yuridillahu yufaqihu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas diri tersebut, Allah akan dia terhadap agama ini ditambah ilmu agamanya. Ya. Ini tanda yang pertama harus kita miliki. Maka kita bisa mencap diri kita, cek ya sebenarnya Allah ini sayang nggak sama saya. Ya, coba lihat pemahaman kita terhadap agama ini. Apakah kita sudah berapa ayat sih yang kita baca, kita hafal, kita pahami, lalu kita amalkan? Sudah berapa ayat? Dari 6.000 sekian ayat Al-Fatihah, sudahkah kita membaca tafsirnya, ya, memahaminya dan mengamalkannya? Jangan-jangan ternyata kita justru tidak mengamalkannya. Ya. Ketika misalnya kita ya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong ya Allah. Ternyata kita malah beribadah kepada selainnya. Kita minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada jin misalnya, kepada dukun, ya. Minta tolong kepada pohon keramat, kepada ya batu keramat, kuburan keramat, ya, orang sakti dan lain sebagainya. Ya. Kita nggak minta sama Allah. Ketika kita butuh, kita malah mencari pertolongan kepada selain Allah. Justru kita menggantungkan nasib kita sama selain Allah. Jamin semuanya. Semua makhluk dijamin sama Allah. Semua makhluk bergantung kepada Allahus Samad. Ya. Semua makhluk butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggantungkan nasib kita kepada selain Allah. Ya. Padahal Allah telah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat saya, wa nusuki sembelihan saya, artinya semua ibadah saya untuk Allah Rabbul Alamin. Karena ada yang sujud kepada selain Allah, ada yang menyembelih untuk selain Allah, dan beribadah ibadah berdoa, ya, bernazar, bersumpah dengan Allah, berpuasa untuk selain Allah, untuk mencari kesaktian, untuk mencari ramalan dan sebagainya, bukan untuk Allah.
Wa mahyaya wa mati, hidup mati saya, semua nasib saya ini, rezeki saya, ya, umur saya, ya, jodoh saya, anak-anak, semuanya Allah yang menentukan. Semua nasib hidup kita ini kita lillahi rabbil alamin, kita gantungkan kepada Allah, Rabb semesta alam, penguasa yang mengatur, satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Kita gantungkan nasib kita, bertawakal hanya kepadanya. Karena banyak orang justru menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, menggantungkan nasibnya kepada angka. Kok bisa? Iya, takut dengan angka sial, takut dengan angka 13. Ketika kita naik gedung tinggi, cari angka 4 susahnya minta ampun. Cari angka 13 nggak ada, loncat 12 ke 14. Takut sama angka, padahal angka tidak ada hubungannya dengan nasib kita. Allah yang menjamin nasib kita. Takut dengan hari, ya, mau menikah pada hari ini, ya, ini hari sial, tidak ada hubungannya. Semuanya Allah yang mengaturnya. Takut dengan hewan-hewan, ya, dengan suara hewan tertentu, melihat kucing hitam, tentang itu takut, ya, menggantungkan nasib kepada hewan, padahal manusia makhluk yang mulia, ya. Tapi justru terkadang ada yang menggantungkan dirinya kepada hewan, kepada pohon, mencari jodoh melalui perantaraan pohon, batu, dan lain sebagainya. Ya. Manusia menjadi rendah, namun dengan keimanan manusia menjadi tinggi, kedudukan kembali kepada posisinya sebagai hamba Allah. Tidak takut kepada batu, jin, ya, apalagi sesama manusia. Maka itulah, ya, mencari cinta Allah wa ta'ala. Tanda yang pertama adalah dengan ilmu, yaitu ma'rifatullah. Dia tahu siapa Rabb saya, siapa yang berhak saya takuti, siapa yang berhak saya sembah, yang berhak saya minta, saya bergantung. Tahu dia Rabbnya. Kepada siapa dia berdoa, minta, ya Rabb, ya Rahman. Tahu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia butuh rizki, dia minta ya Razzaq, ya Mannan, ya Wahhab, ya Razik. Tahu dia, kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika dia butuh hidayah, maka dia tahu dia, ya Hadi. Ketika dia membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu, dia panggil ya Rahman, ya Rahim. Ketika dia butuh ampunan, dia panggil ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwabur Rahim. Maka ikhwani fillah wa akhdi fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, sunnah Rasul kita apa saja, ya. Ketika masuk WC tahu apa sunnahnya, yang dibaca apa agar selamat dari syaitan di dalamnya, kaki mana dulu yang dimasukkan, apa saja adab ketika di kamar mandi, ya. Mengenal sunnah Rasulnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga seluruh hidupnya itu, seluruh aktivitas kehidupannya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi jadi ibadah, karena semuanya dia ilmui. Ini sunnah Rasul, pakai baju apa, adabnya, akhirnya menjadi ibadah. Ketika keluar rumah apa yang harus dibaca, ternyata membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Barang siapa, kata Nabi SAW, keluar rumah membaca doa ini, maka akan ada malaikat yang menyeru, ya, faqad, ya, kufita wa hudita wa wukita. Kamu dikasih kecukupan, kamu sudah dikasih petunjuk, kamu sudah dikasih perlindungan, dan syaitan pun menyingkir dari jalannya, ya. Setiap hari kita keluar rumah, tapi kalau kita nggak ilmui, tidak tahu ilmunya, maka nggak dapat kecukupan, nggak dapat perlindungan, nggak dapat hidayah, diganggu syaitan terus harian, ya. Namun dengan ilmu, keluar rumah pun jadi pahala. Keluar rumah mendapatkan hidayah, dapat kecukupan, rezeki yang halal, dijauhkan dari rezeki yang haram, ya. Mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Kita malah berlindung kepada selain Allah, kita malah menggantungkan nasib kita kepada selain Allah. Terus nanti di kuburan mau jawab apa, ya. Siapa Rabbmu yang kamu bergantung,
Yang nasibmu gantungkan kepada yang kamu berdoa minta kepadanya. Siapa? Sedangkan kita di dunia malah takut kepada pohon keramat, menggantungkan nasib kita malah kepada kepada jin, kepada raja-raja, kepada benda-benda keramat. Maka inilah tanda kebaikan yang pertama, ilmu. Yang kedua adalah dengan amal, istiqomah beramal. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malah. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pakai dia. Para sahabat bertanya, wa kaifa yastamilu ya Rasul? Bagaimana Allah memakai hamba itu, maksudnya apa? Apa maknanya wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuwaffiqahu li amalin shalihin qabla mautih. Allah kasih taufik dia beramal soleh ketika meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia istiqomah beramal soleh, sehingga ketika dipundut dicabut nyawanya pas lagi beramal soleh. Karena orang kalau biasa bermaksiat, maksiat ya kemungkinan akhirnya pun pas maksiat, waliyadzubillah. Makanya kita harus istiqomah beramal rutin, rutin kita puasa, rutin sholat 5 waktu, jelas kewajiban-kewajiban harus. Tambah dengan yang sunnah-sunnah. Puasa sunnah, ada nggak yang punya kita amalan rutinnya? Sedekah yang sunnah, ada nggak kita yang rutin? Kemudian baca Quran, ada nggak kita rutin? Nggak usah banyak-banyak, 1 juz, kebanyakan 1 lembar, masih kebanyakan 1 halaman, atau tidak usah muluk-muluk 1 ayat 1 hari saja, tapi rutin. Karena kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling disenang sama Allah, yang paling dicintai sama Allah itu amalan apa? Apa kata Nabi SAW? Adwamuha wa inqal, yang paling rutin, yang paling kontinu meskipun sedikit. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat saja 1 hari. 1 ayat kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Itu Allah cinta, Allah senangi. Maka yang kedua adalah amal, istiqomah beramal. Sudah ilmu, Allah cinta, kemudian beramal. Yang ketiga, yaitu bertambah lembut akhlaknya. Nabi SAW pernah bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khairan wa fi riwayatin fi ahli baitin. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada suatu keluarga, dalam riwayat pada suatu masyarakat, adkhala alaihim rifqa, Allah kasih kelembutan di dalam keluarga tersebut. Jadi ketika ilmunya sudah nambah, amalnya sudah istiqomah, maka seharusnya akhlaknya tambah lembut kepada sesama. Semakin bijak, bukan kasar, bukan dia justru membuat orang lari, tidak. Tapi dia bisa menasihati dengan cara yang baik, bermuamalah dengan baik, menyayangi yang kecil, menghormati yang lebih besar, membantu sesama. Kalau dia sudah berilmu, sudah Masya Allah mempelajari ilmu, sudah dia beramal dengan istiqomah, tapi akhlaknya masih buruk, maka berarti ada yang perlu dicek lagi, ada yang perlu dimuhasabah lagi, diperbaiki berarti. Karena justru tanda kebaikan adalah tambah lembut, bukan sebaliknya bertambah kasar. Dan kemudian tanda yang terakhir ini disebutkan dalam hadis ini, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada diri seorang, maka Allah akan justru kasih musibah. Maka jangan aneh, jangan merasa menyesal. Kadang, Ustadz, saya sudah mulai belajar agama, saya sudah amalkan, sekarang saya sudah sholat 5 waktu di masjid terus, Ustadz, sudah baca Quran terus, tapi kok rezeki saya seret, tapi kok justru penyakit yang saya dapatkan, misalnya, justru kemiskinan yang saya peroleh.
maka ya yakinlah bahwasanya justru kita berada di jalan yang benar. Karena Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah justru kasih musibah. Ya. Karena bisa jadi itu apa? Bisa jadi untuk menghapus dosa-dosanya yang dulu-dulu itu. Ketika mungkin kita sudah balik, ya masih remaja, beranjak remaja, kita bandel dulu, sholat nggak pernah, ya puasa bolong, itu dosa besar semua itu. Aurat tidak terjaga, ya berhubungan dengan lawan jenis, ya. Itu semua dosa-dosa besar kita labrak semua, ya. Maka seharusnya wajar dong ketika kita sudah taubat, karena Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, ingin mempertebal ya pahala kita, ya, ngenteng-ngentengi kita. Ya Allah kasih musibah yang sedikit dibanding dengan pahala yang diraih, dibanding dengan dosa-dosa yang Allah hapuskan. Ya. Maka justru ketika kita ditimpa musibah itu selalu husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yakin dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita bahas dahulu, ya. Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu. Semua urusan hidupnya itu baik. Ya. Selama pokoknya mukmin itu hidup, semua urusannya baik. Ya. Bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, kebaikan untuknya. Ya. Kalau dia ditimpa kesempitan, ditimpa ya keburukan, dia bersabar, kebaikan untuk dia. Ya. Maka itulah hidup antara sabar, syukur. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Ya. Ketika nggak dapat atau ditimpa musibah, ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Bersabar. Ya. Maka di sini ya, sebuah faedah yang sangat besar. Ya, menjadi motivasi untuk ya kita semua. Al-mu'minu la yakhlu min illatin aw khillatin aw dhillah. Seorang mukmin itu nggak mungkin hidupnya itu lancar-lancar lurus begitu saja, nggak. Pasti ada naik turunnya, ada musibah. Kadang enak, kadang nggak enak. Ya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji misalnya belum dapat jodoh, ada yang diuji dengan misalnya ya tidak mendapatkan pekerjaan, ada yang diuji ya sudah menikah tidak punya anak, ya. Dan berbagai macam. Ya. Maka di sini hendaknya kita yakini bahwasanya justru Allah itu kalau sayang justru dikasih musibah. Ya. Tanda sayang sama seperti misalnya orang tua. Ada orang tua yang sayang sama anaknya. Ya. Dia lihat anak itu bermain sesuatu yang berbahaya. Anaknya main di tengah jalan yang ramai misalnya. Ya. Dilihat anaknya itu bermain api misalnya, bermain pisau yang tajam. Orang tua yang sayang sama anaknya pasti akan apa? Akan menegur. Gak mungkin, sana nak, main di jalan kurang ke tengah itu nak. Ya. Sini nak, ya bapak asahkan dulu biar tajam sekali. Ya. Akhirnya ini ada petasan lebih besar ini nak. Ya. Apakah seperti itu yang sayang sama anaknya? Enggak. Pasti dimarahi, ditegur. Jangan. Ya. Ditegur. Kalau perlu apa? Ya dicubit. Agar apa? Agar anak itu sadar ini itu berbahaya, jangan diulangi. Ya. Nah, begitu pula seorang hamba. Seorang hamba kadang Allah tegur dengan apa? Dengan musibah. Dikasih musibah. Ya. Biar tahu itu tuh berbahaya, bisa menjatuhkan dirinya kepada azab, kepada neraka. Makanya diingatkan oleh Allah dengan apa? Dengan musibah. Makanya ketika kita ditimpa sesuatu yang gak enak, musibah itu apa saja, musibah macam-macam. Dulu pernah kita bahas, ya kan? Musibah itu bisa rasa gundah, rasa sedih, rasa lelah, letih, rasa sakit, bahkan sampai apa? Duri yang menusuk. Ya. Itu musibah semua, dan itu semua bisa apa? Tanda kebaikan dari Allah. Makanya ketika kita ditimpa musibah, sesuatu yang gak enak, apa saja itu, maka langsung kita itu langsung muhasabah. Apa ya? Ada dosa apa ini saya? Begitu. Ya. Karena banyak manusia dikasih musibah terus saja dia, ya dosanya ya terus dilakukan. Ya. Terkadang seseorang misalnya dia bergelut dengan riba, ya. Sudah dia terus bergelut dengan riba, pinjaman berbunga, kerja ya dalam riba,
dia terkena penyakit, nggak sembuh-sembuh. Dokter ini, pengobatan ini, alternatif ini, nggak sembuh-sembuh. Ya. Padahal kalau dia bertobat segera, berhenti, ya, dan banyak, langsung semua permasalahan hidupnya ya beres saat itu juga. Ya, penyakitnya hilang, ya, keruwetannya pun hilang. Ya, karena dosa riba, Allah mengumumkan perang. Ya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Yaitu diumumkan perang. Perang dari siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Nggak main-main. Ya. Makanya banyak ekonomi hancur ketika riba dan riba. Ya. Pinjaman berbunga. Ya. Angsuran-angsuran, iuran-iuran. Ya. Dengan denda. Ya. Akhirnya apa? Hancur. Hutang piutang terus menumpuk, nggak bisa bayar, macet. Ya. Terus dicekik dengan ribanya, dengan bunganya. Ya. Maka ya, kehancuranlah yang akan didapatkan. Makanya berbagai macam ya, akibatnya. Entah itu virus, entah alatnya, ya, atau penyakitnya semakin menyebar dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka ya, hendaknya kita apa? Ya, seorang mukmin itu ketika ditimpa musibah langsung sadar. Ya, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama dahulu ketika misalnya mereka misalnya dimaki sama orang, dibentak-bentak sama ada orang marah sama dia. Ya. Kalau kita mungkin akan, ngapain kamu marah begitu? Kita akan membela diri kita akan balas marah gitu ya. Adapun orang-orang soleh sebelum kita enggak. Ketika dilihat ya orang ini marah, dia langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa apa saya ini? Karena makhluk ini nggak mungkin dia marah kepada kita, melainkan ada pemiliknya yang menjadikan dia marah sama kita. Allah yang menggerakkan dia untuk membentak kita, memaki kita, agar kita sadar, ya, ada dosa apa saya ini? Orang-orang soleh sebelum kita sebagaimana diantara dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ini la a'sillaha wa araftu dzalika min khuluqi ya, himari wa khadimi wa mraati wa fa'ri baiti. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sungguh saya ya, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun tahu akibatnya dari dosa tersebut ya, pada perubahan akhlak keledai saya, tunggangan saya berubah ya. Biasanya enak, ini kok nggak enak ya. Begitu pula pada akhlak pembantu saya, pembantu yang biasanya cekatan apa, enggak, berubah. Begitu pula pada istri saya, biasanya taat, sekarang kok enggak ya. Bahkan lebih dari itu kata beliau, wa fa'ri baiti. Bahkan tikus di rumahnya, bayangkan. Tikus yang biasanya cuma warawiri saja, ini sampai ya menggerogoti, merusak barang-barangnya. Ya. Itu karena, ya kata para ulama, itu karena memang dosa mereka sedikit. Jadi ketika satu dosa itu langsung tahu ada perubahan. Lah kalau kita, ya, dosanya seperti, ya, di mana-mana kita melihat misalnya wanita tidak menutup auratnya, buka handphone juga, ya. Dosa banyak, jadi kita bingung nih dosa yang mana. Ya. Namun sebagai seorang hamba kita harus berusaha muhasabah. Ya. Dan yakin bahwasanya apa? Man yuridillahu bi khairan yusibinu. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan, maka Allah akan kasih musibah. Tapi kita harus betul menyikapinya. Ya. Musibah kebaikan, tapi kemudian terus maksiat terus, ya benar. Ketika kita dikasih musibah, sikap kita harus bersabar. Ya. Sabar itu bukan hanya diam, juga harus aktif. Ya. Sabar itu ya kita ya berusaha mencari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menetapi jalan tersebut. Kalau tahu ini maksiat, ya tinggalkan. Ya. Jangan bersabar di atas maksiat. Artinya bersabar melakukan maksiat. Ya. Maka itu bukan kesabaran yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat, sabarnya ya ditinggalkan. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa rahimakumullah, ya, yakin bahwasanya mukmin itu pasti dia akan
hidupnya pasti akan ada ya tantangan, akan ada musibah. Namun kita yakin musibah itu adalah kebaikan untuk kita, tinggal bagaimana kita menyikapinya, ya. Kemudian faedah selanjutnya, al-ibtila'u imaratu hubbillah li 'abdihi. Bahwasanya yang namanya musibah itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya, hamba yang beriman. Maka seorang hamba ketika dia ditimpa musibah, dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya di balik musibah itu banyak hikmahnya. Ya. Di balik musibah itu banyak hikmahnya. Di antaranya dosa-dosanya digugurkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin, seorang hamba ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, melainkan dosa-dosanya itu akan berguguran seperti pohon yang berguguran daunnya, ya, bersih dari dosa-dosa. Ya. Begitu pula seorang hamba ketika dia ditimpa musibah itu pahalanya besar sekali. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala firman, Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar yang akan dikasih pahala tanpa hisab. Pahala nggak pakai dihitung-hitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kullu mutiwin yukalu lahu kailan aw yuzanu lahu. Semua orang yang melakukan ketaatan itu akan dikasih pahala dengan ukuran dan takaran tertentu. Dia ada rumusnya, ada takarannya. Ya, 1 jadi kali 10 misalnya, sampai 700 kali lipat. 1 huruf kali baca Quran sama dengan 10 kebaikan. Ya. Sedekah 1 biji berbuah 7, setiap ya batangnya 700 kali lipat. Ya. Semua amal kebaikan itu rumusnya. Ya. Illa sabr, kecuali kesabaran. Fayusabbu lahu sabba, maka Allah menggelontorkan ya ibaratnya diguyurkan begitu. Enggak pakai dihitung-hitung 1, 2, enggak. Ya. Sampai orang-orang yang di dunia itu jarang ditimpa musibah. Orang yang di dunia itu enak kayak kita begini, ya, jarang ditimpa musibah. Tidak seperti orang-orang yang, ya, ada orang yang dia nggak punya rumah, ya, dikejar-kejar, ya, dibom, ditembak, ya, keluarganya dibunuh, istrinya ya, anak-anaknya juga, ya, mereka harus mengungsi dan lain sebagainya. Kalau saudara-saudara kaum muslimin, ya. Adapun kita masih alhamdulillah. Ya. Maka sampai-sampai orang yang di dunia itu selalu enak hidupnya, dia berharap, ya, kenapa kok dulu di dunia saya tidak dicabik-cabik, ya, tubuh saya tidak disayat-sayat dengan besi. Kenapa? Karena melihat betapa besarnya pahala yang digondol oleh orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Ya. Jadi ya pengen, ya Allah, kenapa kok dulu nggak, ya kenapa nggak ditimpa musibah? Malah pengen, malah berharap. Kenapa? Karena nanti semuanya ditimbang. Ya. Semua amalan kita pahalanya akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya lebih berat, masuk surga, kehidupan yang menyenangkan. Namun sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang enteng timbangan kebaikannya, fa ummu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, waliyadzubillah. Ya. Nah, ketika lihat, ya Allah, itu pahala besar sekali, maka dia pun pengen, menyesal, kenapa kok di dunia saya enak-enak saja. Ya. Malah menghina, ada orang yang sakit, wah kasihan ya. Ada orang jatuh bangkrut, wah kasihan dia. Ya. Ternyata dengan, ya, dia jatuh bangkrut, dia sakit, mati dalam keadaan ngenes, ya, justru pahalanya besar. Ya. Maka ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikianlah manusia. Manusia terkadang kita menyangka sesuatu itu, ya, baik untuk dirinya, padahal itu buruk. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Tapi bisa jadi kamu menyukai sesuatu, ngebet pengen itu, padahal itu buruk untukmu. Allah yang tahu.
kamu nggak tahu apa-apa. Ya. Makanya kita harus cari apa sih yang Allah inginkan dari kita. Baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW, pelajari agar kita tahu tujuan hidup kita, karena kita semua akan kembali nanti ke akhirat. Ya. Maka di sini ujian itu justru adalah tanda Allah cinta kepada hambanya. Ya. Makanya jangan ketika banyak di antara manusia ketika ditimpa musibah dia ngomel-ngomel. Ya. Ketika ditimpa musibah keburukan maka dia pun marah. Ya. Bahkan terkadang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya sudah diatur, rezeki kita, ya, amal-amal kita. Apakah kita termasuk orang yang berbahagia nanti di akhirat atau yang celaka? Semua kematian kita, jodoh kita, rezeki kita, semuanya sudah ditulis. Kita tinggal berusaha mencari sesuai dengan jalan yang benar. Rezekinya sudah ditetapkan, tinggal milih mau nyolong, ya, mau ngerampok, atau mau nipu, atau dengan riba, atau kita mau capek bekerja, ya, dengan jujur tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang di sini kita keimanan kita diuji. Wah, ini kalau nggak diambil, ya, ini kalau saya nggak nipu ini, ya, ini kalau saya nggak pakai riba, saya pasti rugi. Gitu. Ya. Pakai hitungan akal manusia. Kita terlalu pakai hitungan kita dengan akal. Padahal kehidupan ini nggak bisa seperti itu. Hitungan-hitungan itu nggak. Ya, seperti misalnya kita di tes matematika. Ya. Dari Surabaya ke Malang, jaraknya itu misalnya 200 km. Ya. Si A dari Surabaya ke Malang dengan kecepatan konstan, ya, 100 km per jam. Sedangkan si B dari Surabaya ke Malang dengan kecepatan, ya, naik turun rata-rata 60 misalnya kilometer per jam. Manakah yang lebih dahulu sampai? Ya. Kalau kita pakai hitungan akal saja, oh jelas si A, karena 100 konstan, 100 terus gitu. Ya. Kalau hitungan kita, oh ini jelas langsung sampai nih, tujuan sampai Malang nih. Ya. Tapi kehidupan nggak seperti itu. Kalau orang ngebut 100 terus jalannya, nggak pakai ngerem, pasti langsung masuk rumah sakit. Ya. Nggak akan duluan sampai, justru dia akan celaka. Justru yang kecepatannya rata-rata 60, kadang ngerem, kadang pelan, kadang, ya, dialah yang selamat. Maka disitulah hitung-hitungan, ya, kita pakai hitungan keimanan. Ya. Al-Quran, Sunnah, itu yang menjadi timbangan. Ya. Bukan logika, hawa nafsu, akal yang kita agung-agungkan, tidak. Ya. Maka cari yang halal, itu yang lebih berkah, yang hitungannya luar biasa. Ya. Ketika pun seseorang dia jatuh sakit atau jatuh rugi, itu hitungannya di sisi Allah nggak rugi, di akhirat nggak rugi sama sekali. Ya. Sebaliknya terkadang yang hitungannya dia untung, ya, justru dia buntung. Dia tidak hitung bagaimana penyakit yang dia dapatkan setelahnya. Ya. Dia tidak hitung kegelisahan hati yang dia rasakan. Dia tidak hitung anak-anaknya yang, ya, kemudian menjadi hancur kehidupannya. Nah, itu semua harus dihitung. Ya. Pernah ada seseorang bertanya ke salah seorang salaf, ya, kepada Hasan al-Basri kalau saya tidak salah. Ditanya, saya buta, ya, semenjak kecil, mata saya buta ketika saya kecil. Ya. Apa kira-kira sebabnya, wahai Syekh? Maka beliau menjawab, ini karena dosa kedua orang tuamu. Ya. Ini karena dosa kedua orang tuamu. Maka, ya, jangan pakai hitungan dunia. Allah Subhanahu wa taala yang kita gantungkan perhitungannya. Ya. Dan semua nanti akan ada justru perhitungan yang lebih adil, yaitu perhitungan di akhirat kelak. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahim, itu adalah hadis ke 39.
Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 40. Hadis nomor 40 berkata penulis rahimallahu taala di sini, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah pernah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena suatu keburukan yang menimpa dirinya. Apabila memang dia harus untuk melakukannya, maka hendaknya dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku apabila memang kehidupan itu baik untukku, dan wafatkanlah aku apabila itu lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah hurmatu tamannil maut, ya, tidak boleh kita mengharapkan kematian. Ya, nggak boleh minta mati sama Allah Subhanahu, nggak boleh. Ya. Karena dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mautah. Jangan sampai kalian mengharapkan kematian. Ya. Artinya minta sama Allah cepat mati ya Allah, begitu. Jangan. Ya. Kalau memang ya harus, baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun doanya, ya Allah, apabila memang ini sudah benar-benar dalam keadaan yang mendesak, ya, yang takut dia akan agamanya, maka dia pun membaca, ya Allahumma in kanatil hayatu khairun fa apabila kehidupan itu memang lebih baik untuk, maka ya hidupkanlah aku. Tapi kalau kematian itu adalah lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku. Maka ikhwan fillah rahiman, ini adalah apa? Tidak boleh kita mendambakan kematian. Artinya minta cepat mati, ya, berputus asa, ya. Karena banyak di antara manusia justru seperti itu, ya. Mereka bunuh diri, ya. Padahal dilarang bunuh diri dalam Islam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan terus diazab di dalam neraka dengan apa yang dia membunuh diri dengannya. Misalnya bunuh diri dengan minum racun, ya, maka nanti di neraka terus minum racun terus, dia akan merasakan sakitnya terus bertambah, ya. Dia membunuh diri dengan pistol misalnya, terus nanti akan dia terulang-ulang terus membunuh dirinya, waliyatubillah, ya. Karena banyak orang yang mencari jalan pintas, padahal itu adalah, ya, jalan menuju azab, waliyatubillah, ya. Bukan jalan pintas menyelesaikan masalah, enggak, justru kepada masalah yang lebih besar. Nah, ini jangan sampai kita membunuh diri, jangan sampai kita mendambakan kematian, ya. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Khabbab Ibn al-Arat radhiyallahu anhu yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya sahabat Khabbab ini beliau, ya, berobat dengan besi panas, artinya di nyos begitu, ya, sakit nggak sembuh-sembuh, maka di nyos dengan besi panas, namanya, ya, beriktiwa atau dengan kai. Karena kalau ada penyakit itu nggak sembuh, kasih panas itu biasanya langsung cepat sembuhnya, ya. Maka beliau pun mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahana an nad'u bil mauti la da'autu bihi. Seandainya bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk berdoa meminta kematian, maka sungguh aku pengen minta cepat mati, ya. Tapi ya Rasulullah melarang para sahabat, nggak boleh kalian minta mati, itu nggak boleh, ya. Makanya nggak ada para sahabat minta kematian, ya. Kemudian faedah selanjutnya,
hayatul mu'min khairun lahu. Kehidupan seorang mukmin, dia masih hidup, itu adalah kebaikan. Ya. Jadi selama kita ini mukmin, beriman, masih hidup, itu kebaikan. Ya, terus makanya jangan minta kematian, karena kalau kita minta mati ya habis kebaikannya berarti. Ya. Nah, kita apa? Ya terus manfaatkan kehidupan kita. Karena kehidupan mukmin itu adalah kebaikan untuknya. Ya. Sebaliknya kalau kita mati, idza matal insan in qata anhu amaluhu. Kalau manusia itu sudah meninggal, terputus sudah amalannya. Nggak bisa lagi kita nambah amalan. Makanya jangan hidup ini putus asa, disia-siakan. Jangan. Ya, hidup cuma sekali maka kita foya-foya. Jangan. Ya. Hidup sekali, beribadahlah sebaik-baiknya untuk Allah. Ya. Karena nggak ada yang kedua kali, nggak ada reinkarnasi. Ya. Maka kita harus sama. Ya, hidup benar-benar manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluhu. Janganlah salah seorang di antara kalian mendambakan kematian. Jangan pula meminta kematian sebelum memang kematian itu datang kepada dirinya. Karena jika dia meninggal dunia, terputuslah amalan-amalannya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Karena sesungguhnya tidaklah umur seorang mukmin itu bertambah, ya, melainkan menambah kebaikan untuk dirinya. Ya, karena kita masih bisa berzikir, masih bisa ya beristighfar. Ya. Makin adalah kebaikan. Karena kalau sudah meninggal sudah terputus, ya. Dan jangan pula kita menyangka bahwasanya kita benci untuk, kita dilarang untuk mendambakan kematian. Maka ketika kita ini nggak mau meminta kematian, bukan berarti kita itu enggak dengan Allah, enggak senang berjumpa dengan Allah, enggak. Ya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta, senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan dirinya. Ya. Artinya barang siapa yang mendambakan bertemu dengan Allah, ya, maka Allah pun senang untuk bertemu dengan dirinya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci, ya, untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dirinya. Fakultu, maka Aisyah pun bertanya, wahai Nabi Allah, ya, wahai Nabi Muhammad SAW, akarahiyatul maut, apakah maksudnya benci untuk mati? Ya. Fakuluna nakrahul maut, karena kita semuanya benci mati. Ya, apa ini maksudnya? Ya, barang siapa yang benci ketemu Allah, berarti Allah benci sama dia. Berarti kalau kita benci mati, berarti kita benci ketemu Allah. Padahal kita semuanya nggak ada yang pengen mati. Manusia itu semuanya pengen hidup. Ya. Nah, kalau kita benci mati, berarti benci ketemu dengan Allah, berarti Allah benci sama kita. Apakah itu maksudnya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya Aisyah. Ya. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa liqa'ah. Namun seorang mukmin apabila dia ketika menjelang kematiannya diberikan kabar gembira oleh para malaikat, ya, dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah, ya, dengan surganya Allah, maka dia pun pengen cepat ketemu sama Allah, begitu. Ya. Maka Allah pun senang nanti, ya, pengen ketemu dia juga. Wa innal kafir, adapun orang kafir ketika diberikan kabar ini nanti mau dikasih adab, ini dia dimurkai sama Allah, maka dia pun takut, nggak mau ketemu sama Allah.
maka Allah pun nggak mau ketemu dirinya. Nah, ini adalah kejadiannya ketika orang mau meninggal dunia, ketika sakaratul maut. Ya. Ketika sudah sakaratul maut, kan di situ seorang mukmin itu ketika sakaratul maut, dia melihat malaikat-malaikat yang putih-putih bersih sejauh mata memandang. Ya, malaikat rahmat yang putih-putih bercahaya. Ya. Kemudian turunlah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ya. Maka dia pun keluarlah wahai ruh yang baik menuju rahmat Allah dan surganya dan keriduannya. Ya. Maka dia pun, ya Allah, dapat ketemu engkau ya Allah, begitu. Karena melihat ya tanda-tanda kebaikan ini, maka Allah pun senang dengan ketemu dia. Ya. Sedangkan orang-orang yang kafir, ya orang-orang yang pendosa, ketika mau meninggal dunia itu apa yang dilihat? Malaikat yang hitam-hitam yang serem-serem. Datang, turun sejauh mata memandang yang serem-serem semua. Ya. Kemudian malakul maut, malaikat maut ada di sampingnya. Keluarlah engkau wahai ruh yang busuk, yang buruk, ya, menuju murkanya Allah, menuju neraka. Pun dicabut dengan sulit, dengan sakitnya luar biasa. Ya. Maka ya itu yang ketika dia melihat itu yang serem seperti itu, ya, maka tentu saja dia takut ketemu sama Allah, nggak pengen ketemu Allah. Ya. Maka pun benci untuk bertemu dengan dirinya, itu maksudnya. Jadi bukan ya senang ketemu Allah, cinta pengen ketemu Allah, itu bukan berarti ya pengen cepat mati, bukan. Benci ketemu Allah juga bukan berarti benci kepada kematian, bukan. Ya. Semua manusia nggak pengen mati, pengen hidup. Ya. Apa? Yang dimaksud adalah ketika sakaratul maut. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, wujubus sabri 'alal bala'i wa adamut tadajjur. Wajibnya bersabar ketika datang ujian musibah. Jangan kita mengeluhnya, menentang, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia ketika ditimpa musibah nggak kuat, stres, ya. Banyak yang menjadi gila. Ya. Banyak di antara manusia ketika misalnya ditinggal oleh orang yang dicintainya, maka dia pun menentang, ya tadajjar. Dia marah-marah. Kenapa? Ya, mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah hal yang haram, yang dilarang. Ya. Ketika ditimpa musibah, hendaknya kita bersabar, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala darinya, mencari ganjaran dengan musibah tersebut. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah bagaimana? Ya, membaca lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa khluf li khairan min. Ya Allah, berikan pahala atas ya musibahmu ini kepadaku ya Allah. Ketika ditimpa musibah, ya, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Banyak orang ketika ditimpa musibah malah mempertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Kadang berandai-andai ketika dia ditimpa kegagalan. Ya. Wah, seandainya saya begini, coba saya begitu. Ya. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak usah berandai-andai. Karena lau seandainya itu taftahu amal syaitan, membuka pintu amalan syaitan. Ya. Membuka pintu keputusasaan, ya, kelemahan jiwa, turunnya keimanan. Ya, maka wajib kita bersabar. Kemudian faedah yang terakhir di sini, al-abdul mu'minu yufawwidu amrahu ilallah. Seorang hamba mukmin dia menyerahkan segala urusan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dan hendaknya orang-orang beriman hanya bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah fa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal, menggantungkan dirinya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kebanyakan manusia bergantung kepada dirinya sendiri. Tenang, ya. Ya, simpanan saya di tabungan saya masih banyak. Ya.
tenang, ya, koneksi saya banyak, tenang, kecerdasan saya luar biasa, kekuatan saya, kedudukan saya, dan seterusnya. Dia tidak tahu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gerakkan satu butir virus masuk ke dalam, ya, pernapasannya, dalam hitungan hari meninggal dunia tanpa ada yang bisa menolong dirinya, tidak ada obatnya. Maka betapa sombongnya manusia ketika dia tidak bergantung kepada Rabb-nya, padahal seluruh tubuhnya Allah yang menggerakkan. Satu saja tidak bergerak, entah butuh, ya, berapa yang dia keluarkan untuk itu. Satu kedipan mata saja dia tidak bisa mengedipkannya. Satu urat syaraf saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut, maka, ya, entah bagaimana dia akan menggantinya. Makanya setiap, ya, pagi dan petang, apa sih zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau bebankan ini kepada diriku sendiri, meskipun satu kedipan mata saja, jangan, ya Allah. Karena gak sanggup kita. Jantung kita saja berhenti, tek. Terus gimana kita mau memompanya? Ya. Gak bisa. Ya. Kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini adalah hendaknya apa? Seorang mukmin dia bergantung. Makanya tadi di dalam hadis tadi, ya, kalau kamu memang terpaksa, ya sudah dalam keadaan, ya, takut akan fitnah terhadap agamanya, ya, dalam keadaan yang memang mendesak, maka boleh berdoa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khair. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu baik untukku. Ya. Karena dia tahu yang baik untuk dia itu Allah yang tahu. Ya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku ya Allah kalau memang kematian itu baik untukku. Ya. Jadi kita menyerahkan urusannya kepada Allah, enggak. Ya Allah, matikan saya. Ya, hidupkan saya, enggak. Kalau memang terpaksa, tetap serahkan kepada Allah. Makanya dalam segala perkara kita disuruh apa? Kita disuruh beristikharah. Istikharah itu apa ya? Minta pilihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kalau ada apa-apa, sebentar saya sholat dulu. Istikharah dulu. Ya. Tidak mengandalkan logika, tidak mengandalkan dirinya sendiri, enggak. Karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk hamba-hambanya. Ya. Nah di sini, ikhwani fillah wa qadafidin rahimani wa rahimakumullah, al-abdul mu'minu yufawwidu amrahu ilallahi ta'ala, seorang hamba mukmin menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hadis yang ke-30 atau ke-41. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadis ke-41. Jadi ini adalah dua hadis yang kita bahas pada pagi hari ini, ya. Yang tentu saja mengajarkan kepada kita babus sabar, bab tentang kesabaran. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah, hendaknya kita bersabar, ya, yaitu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memohon kepada Allah Subhanahu dan bergantung kepadanya, ya. Ini mungkin yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada tanya jawabnya, Mas? Boten ya? Nggih. Iya, yuk. Oh, nggih. Taib, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebih maaf. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita sekalian untuk terus bisa bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhi maksiat,
dan terus menjalani kehidupan ini dengan meyakini segala apa yang Allah takdirkan adalah baik untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun ya segera mengangkat wabah penyakit ini dari negeri-negeri kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera senantiasa menjaga kaum muslimin dari wabah pandemi ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.